Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan sekalian yang sudah bersedia untuk datang dalam kegiatan diseminasi budaya positif guru penggerak, yang mana saya mengikutinya di angkatan 10 ini. Baiklah, tidak banyak yang saya sampaikan, saya akan langsung masuk ke materi yang akan saya paparkan. Bisa dilihat di slide yang sudah saya tampilkan. Salam dan bahagia, ini kata-kata yang sering kami dapatkan ketika dalam lokakarya guru penggerak. Aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Penuka. Salam guru penggerak. Saya Dora Ristina Juwita, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan. Oke, sekarang sebelum memulai, ada baiknya kita tersenyum dulu untuk kurang lebih 30 detik. Dimulai dari sekarang. Sebelum saya senyum. Oke, selesai ya. Bagaimana rasanya setelah senyum? Bahagia ya. Menghilangkan tegang sedikit ya, termasuk yang di depan. Oke, di dalam penerapan modul 1.4 budaya positif, sebenarnya dalam guru penggerak itu kami sudah menjalani 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4 yang harus kami diseminasikan dan harus kami paparkan adalah modul 1.4 tentang budaya positif yang lebih mengarah ke lingkungan sekolah kita, yang bisa langsung diterapkan dan bisa disampaikan ke rekan-rekan sekalian. Nah, di dalam dimensi budaya positif ini, kita seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini. Jadi di dalam budaya positif ini ada 6 konsep yang diterapkan. Yang pertama, disiplin positif, perubahan paradigma, stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian tentang motivasi perilaku manusia, tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan, tentang kebutuhan dasar manusia, tentang posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi ini 6 poin yang akan dibahas dalam pemaparan materi ini ya. Yang pertama, tentang disiplin positif. Sebelum saya paparkan, apakah ada yang sudah pernah mendengar kata-kata disiplin positif? Tidak. Ada yang mau menjelaskan sedikit? Itu ada ini ya. Tidak apa-apa, yang mana sebatas tahu. Tahu tolong itu dibutuhkan ya. Baik, terima kasih saudara. Saya pernah ikut di PMM itu tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif ini kalau menurut pandangan saya bahwa di sekolah itu ketika anak melakukan suatu kesalahan itu tidak serta-merta harus mendapatkan hukuman seperti itu kalau menurut pandangan saya. Jadi disiplin positif ini boleh kita memberikan hukuman tapi yang bersifat positif, tidak menjudge, tidak mengurangi atau tidak membunuh karakter anak tersebut, seperti itu. Hukuman tapi yang bersifat positif. Ya, hukuman tapi lebih mengarah ke positif seperti itu. Mungkin nanti setelah pemaparan ini akan ada pembahasan yang mana yang akan membedakan antara hukuman, penghargaan, dan ada konsekuensi. Jadi kita akan tahu bahwa ini apakah ini termasuk hukuman, apakah ini termasuk penghargaan, apakah ini termasuk konsekuensi ya. Oke, kita bahas. Oke. Disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri mereka. Jadi disiplin itu timbul dari diri anak itu sendiri. Itu yang dikatakan disiplin positif.
Memang untuk menimbulkan ini kita butuh tahapan-tahapan yang banyak sampai dia timbul kesadaran dirinya. Ya. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi kalau misalnya ini akan ada akibat semua, Bu. Dari paksaan itu akan menimbulkan akibat apa? Dari pujian itu juga ternyata akan menimbulkan akibat, baik itu positif ataupun negatif, dan begitu juga dengan hukuman. Nah, di dalam disiplin positif, untuk menerapkannya, kita menjalankan 6 karakter yang kita tahu dalam kurikulum Merdeka sudah dilaksanakan. Profil belajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Jadi ini sangkut pautnya dari kita menjalankan profil belajar Pancasila inilah nantinya akan terjalin atau akan bisa diterapkan yang namanya disiplin positif tadi. Oke, kita lanjutkan ke materi perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Jadi perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol ini dikatakan bahwa stimulus respon itu yang selama ini kita pahami bahwa dalam kita belajar, kita memberikan stimulus dan akan menerima respon. Nah, misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu yang kita lakukan selama ini. Nah, dalam teori kontrol, itu bukan kita merubah, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ya, tidak bisa kita mau fokuskan satu pandangan saja. Terus tentang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, walaupun itu perilaku buruk tadi. Ya, nah, mungkin itu agak untuk sekarang kita agak bertentangan ya dengan yang kita pahami. Kemudian juga orang lain bisa mengontrol kita. Selama ini kita yang terjadi. Dalam teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, untuk mengontrol orang lain itu tidak bisa kita lakukan. Dalam stimulus respon juga, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita melakukan pemaksaan yang mengakibatkan itu akibat dari bujukan kita tadi yang kita lakukan tadi dan gagal. Akhirnya kita memaksa. Ini kebiasaan yang mungkin selama ini kita lakukan juga tanpa kita sadari. Ternyata dalam teori kontrol kita butuh kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru tanpa harus melakukan salah satu pilihan tadi dengan melakukan paksaan. Kemudian di stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Di dalam teori kontrol tidak ada istilah menang atau kalah, tapi model berpikir bagaimana semuanya menang. Itu di dalam perbedaan stimulus kontrol ke arah teori stimulus respon ke arah teori kontrol ya. Kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada 3 macam. Yang pertama, motivasi itu timbul untuk menghindari ketidaknyamanan atau adanya hukuman. Ya, karena adanya hukuman, jadi motivasi itu timbul. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi kita kadang di kelas, ayo anak-anak siapa yang nilainya besar silakan bertanya. Jadi mereka tuh langsung cepat angkat tangan kan, karena adanya penghargaan. Ya, jadi motivasi itu timbul, motivasi bertanya timbul karena adanya penghargaan. Ini kalau anak itu, ayo siapa yang mau dapat permen, mau dapat pena, mau dapat penghapus, cepat angkat tangan. Jadi itu motivasi yang timbul karena penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang harusnya kita tanamkan. Jadi motivasi itu timbul dari diri kita sendiri ya. Jadi itu yang harus kita terapkan agar bisa tercapai namanya tujuan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Tuh. Ini Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya lepas dari perintah, tapi juga kita punya kecakapan buat memerintah diri kita sendiri. Ya, punya kecakapan memerintah diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang menurut kita baik. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Oke.
Itu ada lingkaran kan? Ada yang bisa menjelaskan? Kebaca kan? Kebaca. Kira-kira dari luar dulu atau dari dalam dulu? Mulainya dari dalam dulu. Jadi dari lingkaran yang paling dalam ya. Dengan adanya yang pertama, adanya peraturan kelas dulu. Peraturan kelas dibuat menimbulkan adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dijalankan akan menimbulkan lingkungan yang positif. Ketika lingkungan yang positif sudah berjalan, maka akan menciptakan budaya positif. Itu proses yang dilalui, ya. Jadi tahapan-tahapan dalam budaya positif itu yang ternyata dari kelas dulu, ya. Peraturan yang dibuat tadi harus diyakini, menimbulkan lingkungan yang bagus tadi, baru menimbulkan yang namanya budaya positif. Kita lihat di sini ya. Keyakinan kelas hubungan dengan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada kan peraturan di kelas yang dibuat? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan kan? Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika kontak kan 1,5 meter. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam. Kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi peraturan yang ada, yang dibuat akan kalah kalau sudah diterapkan yang namanya keyakinan, ya. Jadi sudah tingkatan atasnya, ya, sudah tingkatan atasnya. Setelah peraturan itu ada, timbul keyakinan kelas. Inilah yang lebih kuat, ya, dalam menjalankan keyakinan kelas tadi. Nah, ini saya mencoba kemarin di kelas, maaf kalau gambarnya kurang jelas, di kelas 11 MIPA 2 dengan modal seadanya dan secepatnya, ya. Jadi memanfaatkan barang seadanya karena persiapan saya kurang, tapi setidaknya itu ada manfaatnya dari siswa. Jadi saya membuat kesepakatan kelas, ya, membuat ini bahasa istilah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nanti kalau kesepakatan kelas itu dibuat oleh guru mata pelajaran, ya, yang saya pahami. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh wali kelasnya. Nah, jadi saya sebagai guru mapot, saya membuat kesepakatan kelas dengan siswa-siswa. Ada beberapa poin yang saya jalankan kemarin. Misalnya boleh izin keluar dulu, ini mungkin agak kurang terbaca. Boleh izin keluar dulu, izin untuk istirahat sebentar, ya. Itu kata-kata yang mungkin masih awam sekali. Ternyata di balik itu ada kata-kata yang itu harus kita ubah menjadi nilai jadi peraturan yang positif. Ya, misalnya boleh izin keluar, kira-kira harus kita gunakan kalimat yang baik, gitu ya. Siswa boleh izin keluar ketika jam pelajaran bila ada keperluan. Mungkin itu harus kita ubah dari kata-kata yang sudah mereka buat tadi di kertas 1 lembar yang mereka tempelkan. Kita ubah lagi di bagian bawah menggunakan kalimat positif. Itu yang kita ubah dalam kesepakatan kelas tadi, ya. Jadi diubah dulu, nanti baru kita tanyakan, nanti akan dikelompokkan dalam kesepakatan kelas itu. Nah, ini ya, bisa. Jadi dari yang sudah mereka buat tadi, kita akan mengklasifikasikannya menggunakan namanya tabel Y dan tabel T, ya, tabel Y dan tabel T. Jadi misalnya peraturan yang sudah mereka buat, salah satunya siswa dilarang membuang sampah sembarangan. Yang terdengar oleh mereka berarti kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Yang terlihat berarti sampah itu kita taruh di tempatnya. Nah, dengan perilaku mereka mengambil sampah itu dan mereka taruh ke tempat sampah. Ini yang harus ada di dalam penerapan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Itu di tabel Y. Nah, untuk di tabel T-nya, dari nilai misalnya membuang sampah tadi pada tempatnya ataupun sebagainya, kita mendapatkan keyakinan kelas. Misal tentang rasa menghormati. Rasa menghormati itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, di tabel T ini keyakinan kelasnya adalah hormat. Kira-kira tampak tidak di kelas? Mereka terapkan tidak? Mereka menghargai semua orang dan
barang milik orang lain. Kalau kira-kira tidak tampak, kita tanyakan lagi kepada mereka keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Ini sebagai kekuatan kita Pak menghadapi siswa. Ingat dah bahwa kita harus saling menghargai orang lain dan menghargai barang orang lain. Itu ada keyakinan kelas kita berupa kata-kata hormat. Nah ini yang ternyata harus kita terapkan. Kemarin mungkin saya letakkan ini ketika LKKD 2 yang baru saya pahami. Kemarin masih bentuk yang saya tulis di situ, masih ada kekurangan yang saya lakukan. Tapi dari sini saya belajar ternyata kita bisa menerapkan ini lebih baik ketika kita menanyakan lagi keyakinan ke siswa tadi. Kesepakatan ini sudah kita buat di kelas, mereka ingat gak ini bahwa kamu tidak boleh dan menghargai, kata kita ada kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita harus hormat di situ. Oke, kembali ke sini. Mungkin semoga nanti bisa kita terapkan di pembelajaran kita agar pembelajaran kita lebih kondusif lagi kalau mereka bisa menjalankan ini dan bekerja sama dengan kita. Nah, ini ya peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tentang tanggung jawab mereka. Jadi kalau misalnya ada buku yang masih berserakan, ayo ingat ya keyakinan kelas kita tentang tanggung jawab. Jadi bisa kembali di situ. Misalnya dilarang mengganggu orang lain, kita menghormati orang lain dan diri sendiri. Keyakinan kelas kita itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini masuk ke keyakinan kelas, kita menghormati orang lain, komitmen pada tujuan yang kita buat, aturan yang sudah kita buat. Dia dilarang melakukan kekerasan, keyakinan tentang keselamatan. Kita tidak boleh keluar, ada. Kita harus menjaga sikap kita, itu menyakiti orang lain. Dilarang menggunakan narkoba karena keyakinan kelasnya mengganggu kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran tentang kesabaran. Keyakinan kelas tentang menghormati orang lain. Kemudian juga menggunakan masker untuk keyakinan kelasnya tentang kesehatan, tentang keselamatan. Peraturannya jangan berlari di kelas atau koridor, itu tentang keselamatan dan keamanan. Jadi ada poin-poin di dalam peraturan itu ternyata ya. Selama ini kita tahunya aturannya baik, ternyata ada keyakinan di dalam itu yang juga kami baru dapatkan, termasuk saya baru saya dapatkan dari situ tentang beredanya peraturan dan keyakinan kelas. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghukuman yang diberikan berupa penghargaan itu punya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan. Nah, kita lihat di sini yang tadi ya, kita lebih paham. Tindakan guru meminta siswa mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ternyata itu merupakan hukuman. Ya, guru siswa menulis 100 kali di buku itu adalah hukuman ternyata. Termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk juga hukuman. Nah, yang termasuk sanksi atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Jadi misalnya ada pelaku siswa yang mereka mengganggu temannya, mencoret-coret bukunya, ternyata hal yang bagus sanksi atau konsekuensinya dia harus mengganti kertas yang dia coret tadi. Itu konsekuensi dari tindakan dia, bukan melakukan yang hukuman tadi kan, atau dia disuruh dijemur ataupun, ternyata itu hukuman. Konsekuensinya ini. Terus membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga merupakan sanksi atau konsekuensinya. Bukan kayak, situ keluar, pel di luar situ tak seluruhnya. Jadi tidak masuk dengan hal yang dia lakukan tadi. Ini sanksi atau konsekuensi. Terus murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini ternyata termasuk hukuman. Ya, ini ternyata termasuk hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ini bisa jadi sanksi karena memang sudah disepakati oleh gurunya. Kamu terlambat 10 menit ke pelajaran saya, silakan kamu keliling lapangan basket 2 kali. Ini masuk ke sanksi atau konsekuensi yang memang sudah disepakati, kayak kesepakatan kelas tadi. Jadi ada yang berupa sanksi, ada yang berupa hukuman atau konsekuensi. Nah, ini ya. Jadi
Perbedaan hukuman dan sanksi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, membuat anak itu sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ternyata berikan hukum itu efeknya sangat lama ya. Anak membenci disiplin, mereka merasa terpaksa, mendorong anak menyakiti diri sendiri, menjadikan konsep diri mereka yang buruk karena mereka dihukum, dilihat orang lain, mereka merasa malu kan. Terus anak belajar menyembunyikan kesalahan akibatnya karena takut dihukum tadi. Ya, karena ini efeknya ternyata banyak sekali. Mereka merasa marah, mereka merasa bersalah, dipermalukan, dan mereka merasa tak dihargai karena hukuman tadi. Nah, kalau mereka diberikan sanksi atau konsekuensi, ya memang sesuatu harus terjadi karena tindakan yang mereka lakukan tadi. Kedua upaya-upayanya dia harus teladan itu tindakan dan sesuai dengan perbuatannya. Memang membuat mereka tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Tidak lama mereka terbayang-bayang ingat-ingat, memang salahnya aku tadi numpang bantu kan, ya harus aku keluar. Memang kesalahan dari aku. Terus anak menghargai disiplin yang sudah diterapkan tadi. Kamu tadi telat belajar PJOK, kita sudah sepakat siapa yang telat silakan keliling dua kali keliling lapangan. Itu yang sudah kesepakatan. Terus mereka berikan stimulus tanggapan, mendorong anak agar dapat menyesuaikan dirinya. Oh iya aku tadi salah, aku ingat lagi kalau ada bayinya jangan basing senggol baik. Jadi dia mau koreksi diri mereka. Konsep diri anak yang baik, anak belajar mematuhi peraturan. Mereka kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi memang sementara, bukan seterusnya. Itu ternyata beda antara hukuman dan konsekuensi yang mungkin sekarang harus kita menjalankan. Memang tidak semuanya harus langsung plok-ketiplok kita lakukan, tapi mungkin berguyur dikit-dikit kayak kita jelaskan. Begitu juga dengan kami yang menjelaskan di sini. Ya, itu tentang penghargaan konsekuensinya. Nah, kayak sekarang kita ice breaking dulu. Kira-kira ada yang mau memberikan ice breaking atau dari saya? Biar seger. Hah? Biar segar. Oke, silakan minum dulu sebentar. Saya minum juga sebentar. Nanti kita ice breaking dulu. Oke, sudah siap? Kita sedikit ice breaking. Tolong perhatikan apa yang saya lakukan dan jangan lakukan apa yang saya ucapkan. Ya, perhatikan apa yang saya lakukan saja, bukan dari yang saya ucapkan. Ya, lakukan apa yang saya lakukan ya, tapi bukan dari yang saya ucapkan. Ikuti ya sekarang. Oh ya, saya berikan pentingnya dulu. Kalau misalnya perhatikan apa mengikuti yang mengikuti apa yang saya lakukan. Oke, silakan ikuti apa yang saya lakukan ya, bukan yang saya ucapkan. Bukan yang saya ucapkan. Oke, misalnya kalau kata saya pegang kepala, ya dia pegang kepala, ya kan yang saya lakukan ya, gitu ya. Kalau kata saya pegang pundak, pegang pundak, pegang pundak, saya lakukan. Ingat ya, jadi apa yang saya lakukan bukan yang saya ucapkan. Oke, sekarang jadi ikuti apa yang saya ucapkan. Oke. Silakan pegang telinga. Silakan pegang bahu. Silakan pegang hidung. Kan saya ngomong jangan pegang hidung. Kan gitu, ya saya suruh pegang hidung. Oke, sekarang silakan pegang bahu. Silakan pegang telinga. Silakan pegang hidung. Oke, semua kayaknya sudah mengikuti semua dengan instruktur dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti konsentrasinya sangat bagus sekali. Silakan tepuk tangan. Sedikit mungkin ke yang saya sering lihat tuh mungkin Ibu Nola sudah banyak sekali ice breakingnya yang pernah diterapkan ketika di rumah. Nanti boleh berbagi Ibu Nola ya.
sedikit ini ya, sedikit kita lanjutkan materi kita tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, manusia kita ya, ternyata manusia itu banyak kebutuhannya. Ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi mereka melakukan kesalahan itu, ada yang mereka kebutuhannya itu tidak dipenuhi, ya. Ini mereka melakukan itu. Kita lihat di sini. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kepuasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita terapkan. Oke, ini ada kasus. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba tahu. Oke, Tommy ya. Oke, ada yang mau menjawab? Pak Peri? Ibu Neti? Ibu Yesi? Pak Kalana? Oke, Pak, itu pendapat saya ya. Ya, boleh, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Jadi ini ada studi kasus Ibu Zulaika tentang Tommy yang minta maksa kepada temannya makanan. Menurut saya yang pertama, si Tommy ini pasti punya rasa lapar. Tadi dia lapar, dia makan. Kedua, mau beli mungkin tidak mampu atau tidak punya uang, terpaksa dia minta. Kemudian yang berikutnya, yang dia minta itu cewek cantik, jadi akhirnya dia pengen perhatian sama cewek itu. Itu pendapat saya. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Pak Kalana yang sudah menjawab pertanyaan ini. Ada lagi mungkin yang memberikan pendapat? Oke, kita lihat ya. Kira-kira yang dijelaskan Pak Kalana itu apakah sudah termasuk? Apakah semuanya juga termasuk di situ, kita lihat. Oke. Alasan Tommy yang pertama, benar kata Pak Kalana, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, ternyata dari kasus itu memang ada kebutuhan yang dia tidak terpenuhi. Dapat duit nggak bawa bekal jadi minta. Ya, kebutuhan akan untuk bertahan hidup. Terus yang kedua, ternyata bukan hanya satu. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ternyata dari nggak minta makanan itu dia minta perhatian. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberi tahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima. Ini sering terjadi yang tanpa kita sadari kan. Kenapa siswa sering bandel, sering ganggu temannya?
Ternyata dia di rumah kurang perhatian. Ketika orang tuanya datang, dia, ini kamu Mbak ini selama ini dia di rumah. Ternyata dia selama ini mungkin orang tuanya sibuk bekerja. Jadi kebutuhan dasar yang dia perlukan adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ketika orang tuaku datang ke sekolahan, berarti mereka benar sayang sama aku, bukan cuma dititip ke aku di sekolahan. Itu ternyata kebutuhan yang kedua. Ada lagi alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dan dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah ini, jadi gara-gara dia ganggu tadi, dia ngerasa kawannya takut. Jadi dia punya rasa kebutuhan dirinya itu tentang kekuasaan. Jadi dia ngerasa cak preman-premannya di kelas. Ya, jadi takut kan kawannya. Ada yang minta makanan tadi. Jadi keinginan untuk menguasai, punya rasa kekuasaan. Terus yang keempat, bisa jadi karena dia bosan dengan bekalan ibu bapaknya, nasi goreng lagi, ikan goreng, mie goreng lagi, telur goreng lagi, itu banyak muter-muter. Bisa jadi. Jadi dia bosan karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu ia mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Mungkin maknya aja yang hari ini dibuatnya sushi, dibuatnya ayam kimbap, dibuatnya ayam chicken, kan? Iya. Jadi dia ini kayaknya makanan-makanan yang menarik. Nah, mungkin itu. Jadi dia butuh yang namanya kebebasan tadi. Ya ngecek kan? Ngecek dulu atau tidak yang dimasak apa hari ini. Nah, itu ternyata alasan yang keempat. Terus alasan yang kelima, ia melakukannya karena iseng. Ada yang cuma iseng gue. Ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesel ketika dia iseng tadi. Nyenggol dikit jadi lah. Biar kawan itu teriak. Sengaja nih, nyenggol dikit, nyicip tuh. Kawannya tadi yang gak ada di gue langsung langmur ke ocen-ocen marah-marah. Itu ada. Ya, nah ternyata hanya melakukan hal sedikit itu ternyata mereka itu butuh yang namanya kesenangan. Di kelas tuh mungkin mereka jenuh kan belajar. Jadi tanpa ada keributan tadi mereka bunga. Apa sih kelas ini tenangnya bingung. Jadi nyari iseng-iseng mengganggu temannya untuk mencari kesenangan. Saya rasa di kelas itu ada anak-anak yang tipe yang seperti itu. Ya, terkadang tidak cuma temannya, bahkan gurunya maju ke depan itu dikit bilang, "Bu, ini tadi yang mana, Bu?" Iya. Biarkan gurunya yang saya mau isi nilai tadi, ini banyaknya nih udah gawe. Ada dulu Bu, yang ini pasti ada. Jadi bukan cuma temannya, bahkan gurunya pun kadang dia termasuk dia mencari kesenangan, termasuk juga dia mencari perhatian, campur. Nah ini ternyata kebutuhan dasar manusia. Dari satu kasus tadi banyak sekali hal-hal. Terkadang kan, kau ngapa nyubit kawan kau? Kadang mungkin alasan yang diucapkan beda dengan yang dirasakan. Iya Bu, aku iseng, padahal apa kemarin aku dinyubit aku, Bu, dan nanti aku dan labe ngomong di rumah. Kan itu dibalik itu kan, tidak sebenarnya. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi semua. Kalau tidak dipenuhi ternyata akan timbul hal-hal yang seperti ini. Jadi memang ada yang tidak terpenuhi maka timbul masalah ya, dari kebutuhan dasar manusia. Oke, kita lanjut ke posisi kontrol restitusi. Nah, ini yang kami pelajari yang lumayan membuat kami juga harus memutar otak apa itu posisi kontrol restitusi. Yang selama belajar kita kuliah dan ada di sini, Bu. Ketika di sini kita dapatkan, ternyata ada 5 posisi kontrol restitusi. Guru ini ada 5 posisi, Bu, ternyata. Bapak Ibu ya. Yang pertama, guru itu bisa sebagai penghukum. Terus yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang paling tinggi kedudukan atau posisi kontrol restitusi adalah guru itu harus sebagai manajer. Ternyata itu yang harus kita sampai, Bu. Kita harus sebagai manajer ternyata. Jadi tahapan yang harus kita lewati itu banyak sekali. Ya, kita sedang berada di posisi mana kira-kira? Kita lihat ya. Nah, kayak ini. 5 posisi kontrol tadi: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kalau kita lihat dari
Bagi motivasi guru berbuat. Misalnya guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Ternyata itu posisi kita sebagai penghukum dari perbuatan kita. Kau ini itu dari perbuatan. Kalau dari berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasalah, jiwalah kaget. Nah itu kan ternyata itu dari kata-kata kita itu menunjukkan guru sebagai penghukum, ya. Berarti, jadi kita ternyata itu salah ya, kita lakukannya, kita menghukum. Padahal kena hati kita tidak kan? Tidak, kena hati tidak. Nah hasilnya tadi, kalau siswa itu mau nurut, mungkin dengan terpaksa dinurut, tapi yang terjadi adalah mereka memberontak, ya. Menyalahkan orang lain, tidak, bu, si itu tadi yang sampah, menyalahkan orang lain, akhirnya berbohong. Ya. Kaitan dengan dunia yang berkualitas, mereka meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Guru itu males, marah, bedanya, suruh bedanya. Itu kan karena posisi gurunya sebagai penghukum kan. Ya. Guru berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi biarlah, jangan guru ini terus. Jadi mereka sudah terkonsep data mereka. Guru ini marah, masuk kelas. Apa kamu ibu ini kamu? Dampaknya mereka akan terus mengulangi kesalahan. Jadi baru sedikit banyak salah, itu dikit salah. Di pandangan mata guru itu salah terus. Ya, tekan ada mantep deh salah. Itu posisi guru sebagai penghukum. Nah, kita posisi guru yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Ya Allah, ternyata guru ini bisa membuat siswa merasa bersalah. Kita lihat di sini dari guru yang berceramah dan mengatakan seharusnya kau baca ini, ibu kecewa dan gawe kau tuh ini. Dan kita ngomong ibu kecewa tadi, mereka merasa bersalah. Ini merasa bersalah, kalau merasa bersalah kan. Ternyata ibu kecewa itu membuat mereka merasa bersalah. Jadi perbuatan dari yang dilakukan guru atau dari kata-kata guru. Kamu seharusnya cengeng, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali, ibu capeknya nak, ya Allah. Kamu ingat ibu ini ngomongin kamu, berarti itu posisi kita membuat siswa itu merasa bersalah. Ya, ibu stres karena tukang, ya Allah. Ternyata itu salah. Bapak capeknya tak jadi lelah sekalian lah. Capek ya tiap hari menunjukkan dan masuk kelas lah, baju pada rapi lah, ternyata itu termasuk kamu merasa bersalah ya. Nah, ujungnya uang susah menyembunyikan dan menyangkal, terus mereka berbohong dari yang mereka lakukan tadi. Kaitannya dengan dunia, mereka meletakkan guru itu di dalam dunia yang berkualitas. Itu mungkin di luar dunia yang berkualitas. Ujungnya murid berkata dia minta maaf karena mereka merasa bersalah, akhirnya maaf bu, mereka merasa bersalah terus kan. Maaf karena aku melakukan kesalahan ini, maaf. Tipunya mereka merasa rendah diri karena mereka kan tadi dibuat kecewa kan, merasa bersalah kan, melakukan apapun rasanya aku udah salah lagi, aku udah salah lagi, itu dah pasti aku salah pula. Merasa rendah diri, ini mereka hilang rasa percaya diri kan, beda rendah hati dengan rendah diri kan. Tidak rasa percaya dirinya membuat mereka rendah diri. Terus yang ketiga, nah ini apakah kita sudah berada sedikit lebih baik? Posisi kontrol sebagai teman. Guru dalam perbuatannya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Lalu dalam perkataan dan ayolah, ini saya sering dengar dari Pak Rijal. Ayolah, kita kita tuh maju. Lakukan bagi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu tidak pernah ibu pernah membantu, berarti kan karena kita posisi teman kan, kita itu kayak sama-sama ibu bantu dikit, karena sama teman kan. Terus juga kaitannya dengan dunia, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia mereka. Kalau guru sudah bisa berteman dengan siswa pasti sering untuk mencari guru tersebut. Bu, tugas aku tadi begini bu, kira-kira benar apa salah bu sebelum aku kumpul. Mereka merasa ada temannya kan, daripada dari kawannya malah dikalahin kan kawannya. Benar itu pasti lah, dan salah ada di itu. Ketika dengan itu guru dia dipercaya. Lagi kalau lah rapi, guru lah, dan aku ini aku tambah warna ini bagus gak kira-kira?
posisi kita guru sebagai teman, ya. Atau puisi aku sudah bagus loh, Pak Peri rumusnya aku pakai di benar apa salah Pak? Jadi ada pertanyaan itu, karena kita mungkin agak cabangnya ketika saya bilang, kok dibanyak tanya ya, penting Ibu. Ternyata padahal mereka itu sudah berusaha mendekatkan diri, mungkin kita sebagai dianggapnya sebagai teman, ya. Terus saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata begitu. Ini mereka ada rasanya, ya. Tapi ada juga kelemahannya, mereka bisa jadi sering ketergantungan, ya. Jadi kira-kira tidak percaya, aku nanya dulu deh sama Pak Peri, nanya dulu deh sama Pak Kana, benar deh, ya. Itu ada kelemahan juga ternyata, walaupun kita posisi kita sebagai teman. Terus kita masuk ke pemantau. Di sini guru menghitung dan mengukur, coba nggak kira-kira sesuai itu, ya. Terus guru kata apa peraturannya? Di sini hasilnya mereka menyesuaikan diri kalau diawasi. Ya, kalau diawasi. Kalau tidak diawasi buyar. Ya. Dan murid mengatakan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau pemantau, mereka cuma dapat hadiah dan hukuman. Hadiah, hukuman itu kan pikiran mereka, data tanam di diri mereka, ya. Nanti kalau aku lakukan, aku dapat tepuk tangan, aku dihargai, ya, aku bagus, cuma sebatas itu. Kalau sebagai pemantau, dulunya hanya mantau, ya. Tapi kalau di posisi yang terakhir sebagai manajer, nah ini hal yang harus kita capai. Guru melakukan pertanyaan-pertanyaan, ya, kepada siswanya. Terus juga guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi mereka disuruh menggali sendiri masalahnya. Jangan sudah saya ini baik menurut ibunya, mereka tidak menggali apa yang ada di diri mereka. Jadi dipertanyakan, pada masalah ini kira-kira hal yang baiknya kamu lakukan itu apa? Jadi tanyakan lagi ke muridnya, ya. Aku ini harusnya cari ini Bu, ya, mungkin ya. Ya mereka berpikir kan, tidak menerima solusi saja. Terus bisa menguatkan pribadi mereka kalau kita sebagai manajer, ya. Murid juga meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Terus mereka tahu bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi ketika kita tanya, kau tahu kan kira-kira kalau misalnya ini, nah apa yang bisa kamu perbaiki? Oh iya, aku harus cari ini dulu ya. Jadi mereka mencari solusi sendiri dari situ. Nah, terus dampaknya mereka mengevaluasi diri mereka. Aku tadi salah. Harusnya aku tadi nyerpus tuh ini nah. Aku tadi enggak. Kira-kira aku salah. Jadi aku berpikirnya harus perbaiki. Ya. Jadi mereka berpikir bagaimana cara mereka memperbaiki diri mereka. Nah ini posisi kontrol yang paling tinggi kedudukannya. Oke, ya sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Anak kita saling mengoreksi diri ya. Kami di depan, saya di depan ini bukan orang yang sempurna. Saya juga menyatakan ini, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita, walaupun saya juga sedang memperbaiki dirinya. Ya ada apa Pak Abu boleh? Ini masih ada sedikit lagi Pak Abu, sedikit lagi ya. Oke. Jadi kita tahu ternyata posisi menghukum dengan rasa bersalah masih di situ. Oke. Ya, jadi memang mungkin kita masih banyak di posisi itu. Setelah kita mengetahuinya, mungkin kita akan sedikit banyak memperbaiki itu ya. Bisa. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Kelana, perlukah hukuman? Kira-kira perlu tidak hukuman? Kalau saya ada pertanyaan, ini kalau kita buat suatu konsekuensi terus sama siswa, tapi karena ini usia sudah remaja, jadi usia remaja kadang berbalik-balik ngulang lagi apa yang telah kita coba tadi. Perlukah kita ada hukuman
selain dari konsekuensi tadi. Itu saja Bu. Terima kasih Pak Rana atas pertanyaannya. Perlukah adanya hukuman untuk menyelesaikan itu? Di dalam pemahaman tentang posisi kontrol segitiga restitusi Pak, inilah yang harus diluruskan. Jadi selama ini yang kita lakukan itu kebanyakan adalah hukuman, penghargaan. Ya. Di balik itulah makanya ada posisi kontrol ini, kita memberikan konsekuensi ke siswa itu agar mereka menyadari itu Pak. Kalau terus-terus hukuman tadi kan dampaknya sangat panjang sekali efeknya. Itu yang dipahami, walaupun untuk menjalankannya saya yakin pasti akan kembali ada juga nanti akan terlambat. Tidak bisa langsung menerapkan itu semua. Tapi itu yang didapatkan, kita harus menerapkan segitiga restitusi itu. Setelah ini akan dijelaskan. Jadi tahapan kita menyelesaikan masalah itu ada tahapannya ternyata. Jadi nanti ada yang pertama nanti saya jelaskan, menstabilitaskan identitas. Walaupun siswa cak mau bersalah, kayak kita masih kita junjung tinggi-tinggi Pak. Ibu tahu kamu salah, nak. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kami yang belajar itu pun Pak rasanya, ya ampun, kita masih tetap siswa yang salah itu masih tetap harus benar. Nah, itu yang dipelajari di segitiga restitusi itu Pak. Ya, ya. Oke Pak ya? Nama saja Bu. Iya. Jadi mungkin ini program ini kurikulum merdeka ya. Iya. Kita kurikulum merdeka bagus Bu. Sangat bagus, tapi mungkin kita belum dapat hasilnya sama dulu di SMA ini siswa kita mungkin untuk hasil yang banyak itu belum. Jadi mereka harus terapkan dari SD, SMP sampai SMA. Kemudian ada pernyataan sedikit lagi. Kami ini dididik sebenarnya walaupun jadi guru dari orang tua itu perilaku dulu zaman Jepang. Ya. Jadi apa yang diberitakan harus ikut. Gitu. Kemudian dari rumah kami dididik zaman Jepang, akhirnya ikut. Di sekolah guru kami juga dididik zaman Jepang. Akhirnya kami jadi guru ngikutin pendidikan zaman Jepang. Gitu. Maaf saja itu sekedar pernyataan ini baru. Benar sekali Pak. Bukan Bapak saja, di kami pun masih sisa-sisa pendidikan yang ada. Saya teringat saya harus menghafal perkalian itu sambil berdiri dan bahkan nangis. Kalau belum selesai hafalan itu Pak, saya tidak boleh berhenti. Sampai baju mata itu masih ngalir, masih terseduh-seduh itu saya dapatkan juga. Tapi kita mengalami perkembangan zaman. Terus juga banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari yang membuat kita bagaimana caranya kita memperbaiki diri Pak. Memang tidak bisa 100% kita memperbaiki diri kita. Untuk menerapkan kurikulum merdeka, tidak bisa kita menuntut siswa tiba-tiba berubah ide. Kita sudah tingkat SMA. Benar kata Bapak, membentuk anak itu bahkan dari dalam kandungan. Ya, bagaimana itu bagus bahkan dari dalam kandungan. Saya pernah melihat di Instagram seorang anak umur 3 tahun, dia hilang rasa sensitif terhadap tubuhnya. Dia menggigit tangannya sampai busuk. Itu ternyata efek dari ibunya yang mengalami ODGJ, stres. Jadi anak itu di dalam perut tidak mendapatkan stimulus. Ternyata bayi di dalam perut yang terus dipegang, dikusut, dia bercerita, itu nanti ketika lahir dia punya rangsangan terhadap dirinya, dia disentuh, dia dipegang. Ternyata itu besar sekali efeknya. Bahkan dari perut Pak, ternyata kita membutuhkan itu, ya. Jadi kalau ketika SMA untuk memperbaiki dan sampai bagus sekali memang sulit Pak. Tapi setidaknya kita berusaha menerapkan itu, ya. Ibarat nama amalul niat, apa yang kita lakukan tergantung dari niat kita. Nah itu berhasil galau-galau, alhamdulillah, belum yuk kita lakukan lagi. Jangan sampai karena nilai setitik rusak susu sebelahnya. Karena sikap kesalahan rusak galau-galau, biarlah dapat berguyur kita mewarnai kertas itu setitik. Lama-lama akan banyak yang timbul di situ. Mungkin itu Pak yang bisa saya jelaskan lebih kurangnya. Mungkin nanti ada teman yang mungkin mau menjelaskan itu di luar, boleh silakan sharing. Nah ini yang kita akan bahas tentang itu tadi Pak. Cara penyelesaiannya
posisi kontrol restitusi, di mana kelima posisi kontrol itu sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer, posisi yang terakhir tadi. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Bersama apa? Mempersilakan murid bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kita yang mendukung mereka, bukan kita yang memberikan solusi. Kok ini baik, kok ini baik. Mereka tidak akan bisa menggali dari diri mereka. Terus selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat cipta identitas positif pada diri murid. Jadi untuk kalau kata Aldi itu, untuk memperbaiki diri itu dimulai dari diri sendiri, dimulai dari sekarang, dimulai dari hal yang paling kecil kan. Nah, berarti memang benar. Jadi dari diri sendiri dulu untuk menjadikan diri kita ini manajernya, baru bisa manajer orang. Nah, ini yang namanya segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, tahapan pertama. Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah sukses. Kalau penemu lampu tidak gagal, kita tidak akan bisa pakai lampu sampai sekarang. Pasti ada kegagalan dia lakukan baru mendapatkan kesuksesan kan, Pak? Pasti ada proses yang dilalui, ya Bu ya. Terus menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu memang hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, yang saya katakan tadi kan. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Kita ini kadang ada masalah, tidak tahu lagi aku kemana, cak mana ini, dapat ide. Padahal ada, setiap masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Terkadang kita ini lebih ke siapa yang salah, ayo aku. Itu bukan mencari solusi, ternyata malah jadi tambah dalam masalahnya. Nah, kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu kalau kita buat mereka merasa bersalah, terus aku gak akan ketemu solusinya. Ini menstabilkan identitas. Nah, setelah menstabilkan identitas, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, kita sudah tahu tadi sudah memang itu masalah, memang salah dia. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Kita masuk ke di sini. Validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenal dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, oke. Jadi misalnya siswa melakukan kesalahan tadi, kita validasi tindakan yang salah yang tadi. Oke, coba. Kira-kira kalau tadi makan permen di kelas, toko minum di kelas, kamu pasti punya alasan kan melakukan itu. Nah, itu termasuk sudah validasi tindakan yang salah tadi. Kira-kira makan permen tadi penting gak untuk kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukan kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah, itu ternyata ada validasi dari tindakan yang sebelumnya tadi, dipertanyakan. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk munculkan motivasi secara intrinsik dari dalam, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita tadi? Nah, di kelas tadi Pak Abu ya, ada yang buang sampah kan? Nah, kira-kira tindakan kau buang sampah tadi benar atau salah? Salah, Bu. Nah, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Kebersihan, Bu, nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah, ternyata itu mereka sadar kan, menanyakan keyakinan mereka. Pak, nilai-nilai apa yang sebelumnya sudah kita sepakati kan? Nah, kelas yang bersih itu cuma mana kira-kira? Lebih kita melemparkan pertanyaan kepada mereka, nah, bukan kita yang menyes mereka. Nah, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Jadi lebih menggali ke mereka, menanyakan keyakinan mereka dari apa yang mereka lakukan tadi. Oke, inilah yang pemaparan segitiga restitusinya yang akan saya teruskan. Di sini saya punya video
yang saya buat bersama siswa kita, bersama Ipan. Boleh tolong minjem HP-nya sebentar, boleh? HP tadi untuk apa? Ini yang sudah kami jalankan, kami buat penerapan segitiga restitusi. Yang pertama kasusnya Ipan yang membolos sekolah karena ketika guru sedang rapat. Terus yang kedua Eka Sapira, Ipan tuh 10E3, Eka Sapira 10E4. Yang ini sebagai saja ya skenario, dia berbuat kecurangan ketika sedang ujian sumating ujian akhir sekolah. Saya putarkan dulu ini video.
Ya, terima kasih Ibu Guru, saya senang pernah diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan lagi membalas saat guru rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anya Sahira, saya dari kelas 10 E4. Saya sangat senang diajak untuk membuat video tersebut. Semoga siswa-siswa dapat termotivasi dengan dibuatnya video tersebut. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari yang sudah saya tampilkan tadi, mungkin itu video sederhana yang mungkin Bapak Ibu melihat bagaimana mana saya seperti dari ruang guru. Nah, adakah yang mau memberikan tanggapan tentang penerapan segitiga restitusi tersebut? Oke, bagaimana Bapak? Secara keseluruhan aja Bu ya. Boleh lihat yang 5 kontrol tadi Bu. 5 posisi kontrol tadi. Nah ya. Yang 5 kontrol sebagai penghukum, manajer. Ini ya? Ya. Ini. Ini atau yang ini tadi? Yang manajer. Yang ini. Bukan. Yang ini. Ya. Tajam. Ya, bisa diperbesar. Nah. Untuk kelima ini, kalau saya amati, ini bisa berjalan kalau semuanya sama-sama. Karena saya pernah memasuki sebagai penghukum, pernah pembuat rasa bersalah pernah, teman pernah, pemantau juga pernah, dan saya rasa pernah juga sebagai manajer tapi tidak bagian. Kenapa saya bilang ini bisa berjalan kalau sama-sama? Karena untuk menimbulkan sebagai manajer ini agar siswa bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaikinya kesalahannya, itu sangat sukar untuk mengakuinya. Ya, saya serius. Itu sering saya lihat. Kebanyakan kalau dia melakukan sudah dihukum, tapi tiba-tiba masih tetap saja dia mengulangi kesalahan karena masih tertanam dalam diri dipaksa, terpaksa, terbiasa. Iya, saya setuju dengan siapa kata kemarin Bu. Nah, saya setuju, itu memang kenyataan. Dipaksa dulu, akhirnya dia terpaksa karena ada sebuah hukuman atau apa, dia terpaksa, jadi takut, jadi dia mau, jadi dia terbiasa berubah. Nah, 3 itu masih tertanam. Nah, yang jadi saya pengen itu bagaimana solusinya ya, agar dia tuh jangan lagi ada unsur yang 3 tadi. Jangan dipaksa dulu, biar dia terpaksa dan terbiasa. Menumbuhkan niat dari dalam diri. Nah, itu yang saya penasaran, apakah nanti itu ada sebuah sejenis laporan ibu atau bagaimana, aku tidak tahu. Iya, benar. Nah, Benar sekali Pak ya. Mungkin itu yang kendala yang kita hadapi. Jadi dari 5 posisi kontrol ini bahkan mungkin ini masih berjalan, posisi ini masih berjalan. Tapi itulah puncaknya Pak. Puncak dari bagaimana kita bisa menjadi manajer. Ini pernah kita alami semua sebagai penghukum, sebagai pembalas bersalah, teman, pemantau, dan bagaimana kita mengonsep diri kita menjadi manajer. Nah, untuk menerapkan posisi kita sebagai manajer, memang ini hal yang sulit kalau lingkungan kita masih kacau, masih tidak memenuhi. Jadi memang ada tahapan yang harus kita jalankan tadi kan, untuk bisa jadi budaya positif dibuat dari peraturan sekolah tadi yang dijalankan, lalu keyakinan kelas dan sampai dengan lingkungan yang positif ke budaya positif. Itulah Pak. Jadi benar untuk menanamkan motivasi dari diri kita tadi itu yang memang harus kita tanamkan ke siswa. Nah, untuk melakukan yang namanya keyakinan kelas tadi tidak bisa Bapak dewe. Ya kan, seluruh guru bekerja sama, lama-kelamaan lingkungan yang baik, budaya positif yang baik itu akan bisa berjalan di sekolah kita. Kita tidak tahu kan, kita tidak tahu apakah akan berjalan dalam waktu dekat atau nanti, tapi mungkin bertahap kita memperbaiki diri. Ya mungkin itu. Ya, oke, ada lagi
Udah, ya. Sampai ya, terima kasih Bapak Ibu sampai di sini. Apa mungkin itu sudah termasuk pertanyaan apa yang sudah diajukan sama Pak Agung. Setelah ini saya minta adakah yang mau merefleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Merefleksi pelajaran apa yang sudah kita bahas hari ini terakhir lah. Ada? Oke, menolak silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya sangat bagus ini ya Bu ya. Kalau bisa sih jangan hanya kami sebenarnya yang apalagi yang seperti kata Pak Abu tadi ingin menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kalau menurut saya jangan hanya kami saja yang ada di sini. Kalau bisa itu bisa disampaikan juga kepada seluruh guru yang lain mungkin ya. Ada beberapa yang mungkin nggak ikut. Nah itu. Tapi saya merasa sedikit tergerak dengan ininya, bukan ikut guru bergerak ya Bu ya, maksudnya tergerak dengan apa yang Ibu sajikan. Nah, jadi kita juga jadi tahu bahwa posisi kita tuh harus sebagai apa. Jadi saya sekarang ini sebagai apa gitu dengan siswa, jadi saya tahu gitu kan. Bahwa harus seperti ini, bicaranya harus seperti ini. Kalau langsung menuduh itu mungkin siswa agak sedikit kurang baik gitu ya. Jadi cukup menginspirasi saya sebagai saya pribadi ya kalau menurut saya itu. Semoga sukses Ibu Dora ke depannya. Terima kasih telah berbagi dengan kami di sini. Saya rasa itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal positif yang lain yang mungkin bisa di-share ke kita, mungkin bisa di-share untuk ke depannya Bu. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.